Bab 556. Siapa orang pertama yang kamu pikirkan? Setelah Gita berpikir, melepas celemek di tubuhnya dan berjalan keluar. Aku akan pergi denganmu, aku takut tidak aman di luar. Audrey Han melirik jam saat ini masih pagi, seharusnya aman. Lagian aku hanya pergi ke supermarket di lantai bawah. Kamu menungguku di sini saja. Gita berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, cepatlah pulang. Ya. Setelah Audrey Han keluar, hanya Gita yang tersisa di ruangan itu, dan sekitarnya menjadi sunyi. Dia melirik tirai jendela yang tertiup angin, dan tiba-tiba tidak tahan lagi dan gemetar. Jika tahu dari awal, Gita seharusnya ikut dengan Audrey turun ke bawah. Gita selalu merasa takut jika ditinggal sendirian di ruangan ini. Audrey Han menggunakan lift dan langsung keluar dari kompleks, pergi ke supermarket. Saat melewati gerbang kompleks, masih belum ada orang yang mendekati TKP yang ditutup. Teringat bahwa ada orang meninggal di pagi hari, Audrey Han merasa takut, jadi ia mempercepat langkahnya. Setelah pergi ke supermarket, dia pertama kali membeli garam yang diminta Gita, dan kemudian membeli beberapa persediaan yang diperlukan, dan kemudian langsung membayar tagihan, ingin cepat pulang. Tetapi ia tidak menyangka bahwa saat ia masuk, hanya ada sedikit orang. Namun sekarang antreannya sangat panjang. Audrey Han menundukkan kepalanya dan melihat jam, dan menyadari bahwa sekarang sudah jam sibuk. Audrey Han tidak punya pilihan, ia hanya bisa mengantri, dan ketika dia keluar dari supermarket setelah membayar tagihan, langit di luar benar-benar gelap. Audrey Han membawa barang-barang dan mempercepat langkah kakinya. Karena hari sudah mulai gelap, sesampainya di pintu gerbang komplek, ia melihat seberkas cahaya kecil di TKP pagi hari dari kejauhan yang terlihat sedikit mengerikan. Tidak peduli seberapa berani orang, mereka akan tetap memiliki simpul, apalagi tipe orang seperti Audrey Han. Jadi ketika melewati TKP, langkah Audrey Han tanpa sadar makin cepat, dan dia lega setelah berjalan jauh. Ketika ia ingin melihat kembali ke TKP, tiba-tiba ia melihat bayangan di belakangnya. Napas Audrey Han tercekik, dan wajahnya menjadi pucat saat ini, gerakan ingin menolehkan kepalanya berhenti. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melambat, karena tidak ada tempat gelap di sini, jadi dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat memutar nomor ponsel Gita. Melihat bahwa ada tempat yang gelap di depan, tetapi Gita belum menjawab panggilannya, Audrey Han sangat cemas sehingga dia menutup panggilan Gita dan tanpa sadar menghubungi nomor telepon yang selalu diingatnya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tiba-tiba ada suara dari belakang, dan pada saat yang sama, telepon yang dia panggil juga terhubung. Saat mendengar panggilan itu, kata "tolong" meluap dari mulut Audrey Han. Dengan cahaya redup, dia melihat bayangan di belakangnya melompat ke arah dirinya sendiri. Dia sangat takut sehingga dia ingin berteriak dan melarikan diri. Mulutnya ditutup, dan kemudian dia diseret ke lingkungan gelap di sebelahnya. Audrey Han membelalakkan matanya, merasa bahwa tangan dan kakinya dikendalikan oleh orang. Ketakutan hingga hati hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia berjuang keras dan bahkan membuka mulutnya untuk menggigit telapak tangan pihak lain. Pihak lain digigit olehnya dan mengerang kesakitan, tetapi telapak tangannya tidak ditarik dan malah berbisik, "Ini aku." Suara rendah dan tumpul menambahkan sentuhan misteri pada kegelapan saat ini, dan membawa sedikit kemarahan. Audrey Han berhenti, suara yang tidak asing ini. Detik berikutnya, matanya panas, dan air mata hampir jatuh. Tapi Audrey Han buru-buru menahannya, dan dia bersyukur mereka bersembunyi di sudut yang gelap, sehingga pihak lain tidak bisa melihat seperti apa wajahnya. Di kegelapan, Audrey Han memegang telepon di tangannya, dan nama Colden Ye jelas ditampilkan di layar ponsel. Colden Ye memeluknya dengan satu tangan, meletakkan telepon di telinganya dengan tangan yang lain di depannya, berbicara perlahan, dan suara yang dalam mengalir melalui hatinya seperti suara slow.
Dia berbicara ke telepon seolah-olah sengaja. Suara rendah pria itu terdengar jelas dari ponsel Audrey Han, dan kemudian tumpang tindih dengan suaranya yang asli. "Cari aku. Aku tepat di depanmu sekarang." Audrey Han menggigit bibir bawahnya, dan detik berikutnya dia sangat marah sehingga dia membanting ponsel ke Golden Ye. Golden Ye memegang tangannya dan tersenyum rendah, "Jika ponselnya rusak, bagaimana kamu bisa meneleponku lain kali?" Setelah mendengar ini, Audrey Han menjadi lebih marah. Saat ini, Golden Ye malah menggodanya. Dia menarik tangannya kembali dengan keras dan memelototi Golden Ye, meskipun dia merasa bahwa dia tidak dapat melihat emosinya dalam kegelapan sekarang, dia masih ingin mengungkapkannya. Audrey Han pikir dia sedang diikuti oleh seseorang. Karena apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir, pertahanan garis jantungnya sangat rendah. Dia benar-benar panik jika dia menyadari bahwa seseorang sedang mengikutinya. Kalau tidak, dia tidak akan secara tidak sadar menelpon Golden Ye ketika dia benar-benar panik. Ini masih tidak apa-apa, tapi adegan ini malah dilihat Golden Ye. Tiba-tiba, panik, marah, sedih, malu, semua emosi melonjak. "Kamu gila. Mengapa kamu mengikutiku? Apakah kamu tidak tahu bahwa orang bisa ketakutan sampai mati? Dasar bajingan, apakah kamu terserang penyakit?" Berbicara sampai akhir, Audrey Han sangat marah sehingga dia langsung mengangkat tangannya dan memukul dada Golden Ye. Golden Ye berdiri di sana seperti patung, membiarkan tinjunya jatuh di dadanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Audrey Han terus mengutuk dan juga menangis. Melihat Audrey Han seperti ini, Golden Ye merasa tidak nyaman seperti ditusuk oleh sesuatu. Golden Ye tidak tahan lagi dan mengulurkan tangan untuk memegang kedua tangan Audrey Han yang terus memukulnya. Audrey Han mengangkat kepalanya dengan tertegun. Di bawah cahaya bulan yang redup, Golden Ye melihat air mata di mata Audrey Han. Hatinya merasa sakit, Golden Ye menarik Audrey Han ke dalam pelukannya dengan paksa. Dengan cara ini, Audrey Han ditarik ke dalam pelukan hangat pihak lain tanpa peringatan. Ketika Audrey Han bereaksi, tangan Golden Ye sudah merangkul pinggangnya. Kehangatan semacam ini seperti sinar matahari di dalam gelap. Tadi, dia benar-benar ketakutan. Dia menggigit bibir bawahnya, air mata perlahan memenuhi matanya, dia tidak bisa menahannya lagi. "Maaf." Suara serak laki-laki membawa getaran rongga dada ke telinganya, lebih seperti mengguncang jantungnya melalui kontak fisik. "Aku akan melindungimu," Golden Ye berbisik. Audrey Han tidak menjawabnya, air mata memenuhi wajahnya. Kemudian Golden Ye terus berbicara. "Aku tidak tahu. Orang pertama yang kamu pikirkan ketika kamu berada dalam keadaan cemas dan bingung adalah aku." Ini membuat Audrey Han bereaksi. Dia mungkin secara tidak sengaja mengekspos sesuatu di depannya. Ekspresinya berubah dan dia mengulurkan tangan untuk mendorong Golden Ye. Golden Ye menahan bagian belakang kepalanya, "Jangan bergerak. Lepaskan aku." Mulut Audrey Han ditutup oleh Golden Ye, ia merendahkan suaranya dan berkata, "Ada orang yang datang." Bersambung.